Sebanyak 7 anggota kepolisian di Konawe Selatan menjalani pemeriksaan oleh Polda Sulawesi Tenggara pada Selasa 5 November siang. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak polisi. Kabitumas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, saat ditemui di Kendari mengatakan pemanggilan 7 anggota kepolisian tersebut untuk dimintai keterangan mengenai penanganan kasus Supriyani. Sebagaimana diketahui dalam kasus ini muncul isu mengenai permintaan uang damai 50 juta rupiah yang disebut diajukan oleh Aibda WH selaku orang tua murid. 7 anggota kepolisian yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Polsek Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konawe Selatan, kemudian Kasih Propam Polres Konawe Selatan, Kabak Sumda, dan mantan Kanit Reskrim Kapolsek Baito. Hingga saat ini, pemeriksaan masih berlangsung. Iis menekankan pihaknya berkomitmen mengawal kasus ini. Adapun sebelumnya, kinerja penyidik Polsek Baito dalam penanganan kasus ini disoroti oleh mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November. Susno yang bersaksi via Zoom tersebut mengkritik penggunaan keterangan saksi anak yang dijadikan bukti kasus. Menurut Susno, keterangan saksi anak hanya digunakan sebagai tambahan karena tidak disumpah. Susno juga merasa heran dengan keterangan saksi anak yang berbeda dengan keterangan para guru yang mengaku tidak ada pemukulan. Pemeriksaan etik terhadap anggota polisi di Polsek dan Polres Konawe Selatan seperti apa? Jadi sampai saat ini tim internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan dari beberapa orang. Untuk dari pihak Polsek sendiri itu ada 3 orang, kemudian dari pihak Polres, lalu juga dari Ibu Supriyani, kemudian dengan suami Pak Desa, selanjutnya juga dari pelapor. Nah, dari hasil dari keterangan-keterangan itu untuk selanjutnya Propam akan melakukan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi diduga meminta uang 2 juta. Dalam hal ini yaitu oknum Kapolsek dan oknum Kanitres yang baru. Saya rasa itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim internal, dalam hal ini oleh Propam. Sekali lagi, Pemeriksaan etik terhadap Selain 7 anggota kepolisian, Bid Propam Polda Sultra juga turut meminta keterangan dari guru honorer Supriyani dan suaminya. Pemeriksaan terhadap Supriyani dilakukan pada Selasa 5 November siang di gedung Bid Propam Polda Sultra, Kota Kendari. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, Supriyani dimintai keterangan mengenai kabar permintaan uang damai 50 juta rupiah. Kabid Propam Polda Sultra, Muhammad Soleh, saat ditemui di Mapolda Sultra mengatakan, pemeriksaan terkait penanganan kasus Supriyani ini tak hanya memanggil pihak internal, tapi juga eksternal. Terkait dengan 7 anggota polisi yang diperiksa, Soleh memastikan belum ada sanksi yang diberlakukan. Pasalnya, pemeriksaan masih berlangsung, baik terhadap anggota kepolisian tersebut atau saksi lain. Hal ini untuk menyelidiki adakah pelanggaran kode etik yang dilakukan atau tidak. Soleh juga memastikan Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito masih menjabat. Tentang fungsi penegakan disiplin dan penegakan kode etik, semuanya internal. Kita dari kepolisian aja kita periksa. Ya, infonya katanya kemarin kepala desa sudah dimintai keterangan. Besok rencana katanya Ibu Supriyani dengan suaminya dimintai keterangan juga deh. Iya, betul. Ya. Artinya ada dari pihak eksternal juga. Semuanya kita periksa. Semuanya kita periksa. Makanya kita komprehensif. Ya, kita komprehensif. Walaupun tugas saya selaku Kabid Propam mungkin hanya tentang internal, namun untuk penguatan bahwa ada pelanggaran di situ, disiplin atau kode etik, kita perlu pemeriksaan verifikasi dari pihak-pihak luar. Dan pihak luar berapa orang? Kalau kemarin nggak terus, karena kemarin mohon maaf ada kendala yang saya sampaikan kemarin ya, ada. Ya.
kades yang belum bisa dipanggil, tapi sudah bisa. Dan kita juga masih menunggu proses sidang ini, kan juga memanggil Bu Supriyani mungkin dalam kondisi masih belum stabil dan lain sebagainya. Kita perlu waktu, dan tapi rekan-rekan yakin dan percaya kalau memang anggota tersebut, kedua anggota tersebut, ya Kapolsek atau Kanit menyalahi prosedur, ya tetap akan kita lakukan penindakan dan kita proses berikutnya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Peto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.